Shalom, kembali lagi berjumpa dengan saya, Stephen Ricky Sabah, dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika dalam sesi penyuluhan online. Nah teman-teman, di penyuluhan kali ini, saya akan membahas satu tema yang menarik, yaitu perkembangan teknologi versus judi online. Nah teman-teman, jika berbicara tentang teknologi, tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selama peradaban manusia masih ada, teknologi akan terus menjadi hal terpenting dalam kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri kalau teknologi informasi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Mulai dari anak-anak hingga orang tua, pedagang kecil hingga pengusaha besar, baik disadari ataupun tidak, kita sudah tergantung pada teknologi. Nah, teknologi tak selalu memberikan efek positif bagi penggunanya. Salah satu produk dari kemajuan teknologi adalah judi online. Mirisnya, kecanduan judi online memicu dampak negatif bagi para pemain. Bahkan keluarganya juga kena dampak. Nah, dampak negatif bagi pemain salah satunya berkaitan dengan finansial, berkaitan dengan psikologis, berkaitan dengan sosiologis seseorang, dan juga akan terjerat hukum pidana. Nah, saudara-saudara, ekonomi menjadi faktor utama masyarakat bermain judi online. Kebutuhan ekonomi yang meningkat membuat seseorang menggunakan cara instan untuk mendapatkan uang dan akhirnya terjerumus dalam judi online. Nah, tapi itu bukan satu-satu faktor seseorang candu untuk bermain judi. Pengalaman pernah menjadi pemenang dalam bermain judi itu juga menjadi faktor. Karena ketika orang menang dalam bermain judi, ada dopamin di otak yang berhubungan dengan rasa senang. Dan rasa senang ini yang membuat seseorang terdorong untuk mencoba bermain judi kembali. Biasanya mereka dibuat dulu menang untuk menciptakan rasa dopamin, rasa senang, sehingga para pemain ini mengalami kecanduan bermain judi online. Nah, itu salah satu trik yang digunakan oleh admin-admin judi online. Nah, bila sudah kecanduan, seseorang itu sulit melepaskan diri dari perilaku itu. Nah, orang-orang ini mempunyai gelagat yang aneh. Yang muncul adalah pelaku judi online tertutup pada lingkungan sekitar, terutama soal finansial. Tiba-tiba dia punya uang. Makin lama makin nambah. Dari awal 300.000 akan bisa sampai jutaan rupiah. Dan akhirnya tidak mempunyai uang dan akan lari ke pinjaman online. Ini sangat miris teman-teman. Sangat berbahaya bagi kehidupan orang-orang atau keluarga yang sudah terjerumus dalam perjudian online. Nah, salah satu cara memulai seseorang melepaskan diri dari judi online dengan mengajaknya berkomunikasi dan mengubah perilakunya dalam berjudi online. Sebab dukungan dari lingkungan terdekat memiliki peran penting untuk mengatasi kecanduan ini. Nah, kalau pemain judi online tidak bisa berhenti, maka akan membuat ia jadi miskin dan akan terjerat dalam hukum. Nah, kemiskinan merupakan salah satu dampak yang muncul akibat bermain judi, baik itu judi online maupun offline. Tragisnya, kelompok masyarakat yang terjerumus ke judi online adalah kelompok masyarakat yang tergolong miskin dan berpenghasilan rendah. Jadi sudah miskin, bermain judi ya semakin miskin, tambah miskin. Saudara-saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disebut PPATK mencatat ada 2,1 juta warga miskin di Indonesia bermain judi online. Taruhannya pun terbilang rendah, yaitu dari 100.000 ke bawah. Mereka berasal dari kalangan buruh, petani, ibu rumah tangga, bahkan mahasiswa. Namun tidak menutup kemungkinan para penjudi ini juga menyeret pemain dari kalangan menengah ke atas. Misalnya para pegawai ASN, aparat kepolisian, TNI, bahkan pejabat-pejabat pun juga ada yang terlibat dalam permainan judi online ini. Nah, saudara-saudara, PPATK mengungkapkan sejak 2017 sampai 2024 ada 156 juta transaksi judi online senilai 190 triliun rupiah. Uang itu seharusnya berputar di masyarakat, tapi malah masuk ke dalam kantong bandar judi online. Nah, saudara-saudara, kita sudah tahu betapa mengerikan akibat dari judi online. Sebagai orang Kristen, Alkitab mengingatkan seluruh umat manusia agar menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan dan masuk ke dalam kebiasaan yang buruk. Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 22, kita diperintahkan untuk menjauhi diri dari segala bentuk kejahatan. Jauhilah setiap jenis kejahatan. Jadi, judi online merupakan salah satu kebiasaan buruk yang dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan yang merusak.
Melalui ayat ini, jemaat dan para penonton diajarkan untuk tidak hanya menjauh diri dari praktik judi. Nah teman-teman, kiranya penyuluhan hari ini boleh menyelamatkan teman-teman untuk tidak berjudi online atau meninggalkan judi online bagi yang telah melakukan permainan judi online. Sampai jumpa di penyuluhan online berikutnya. Tuhan memberkati para teman-teman penonton sekalian.